Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A di video kali ini akan memaparkan tugas ruang kolaborasi hasil diskusi kami tentang analisis kasus pembelajaran berdiferensiasi dari TK dan juga SMP. Kelompok A ini terdiri dari yang pertama Bapak Apip Agustina, kemudian Ibu Ajeng Sri Purnama Dewi, dan juga Ibu Meli Marlina. Kemudian ini adalah guru-guru hebat kami yang membimbing kami pada pendidikan guru penggerak, yaitu yang pertama Ibu Eti Dewi Sartika MPD sebagai fasilitator PGP kelas 0994 dari Jawa Barat. Kemudian guru hebat yang selanjutnya yaitu Ibu Sukmawati SPDSD sebagai pengajar praktik dari Kabupaten Majalengka, dan yang selanjutnya juga yaitu Ibu Sumarni SPDSD sebagai pengajar praktik dari Kabupaten Majalengka. Analisis kasus yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi di TK. Ibu Ceria adalah guru TKA. Walaupun dalam masa pandemi, ia tetap ingin memastikan murid-muridnya terfasilitasi dengan baik, termasuk aspek perkembangannya. Salah satunya adalah aspek perkembangan kognitif. Hari ini, Ibu Ceria ingin murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi 1-1. Kemarin, sebenarnya ia telah memperkenalkan materi ini juga. Namun saat ia melakukan tanya jawab singkat, ia masih melihat 4 orang murid sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang hal ini. Oleh karena itu, hari ini Ibu Ceria telah mengatur pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, ia akan mengadakan pertemuan daring melalui Zoom dengan semua murid-muridnya selama kurang lebih 30 menit di pagi hari. Kemudian Ibu Ceria sekilas mereview kembali konsep korespondensi 1-1 ini melalui contoh. Mengapa sekilas? Karena Bu Ceria sebenarnya telah melihat sebagian besar murid-muridnya telah memahami konsep tersebut. Kemudian yang kedua, di akhir pertemuan daring, Bu Ceria menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya di rumah secara asinkron. Karena ia ingin murid-muridnya dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya, maka instruksi yang ia berikan sebagai berikut. Yang pertama, meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang ia instruksikan dan kemudian menggambarkannya. Misalnya 5 sendok di rumah, 7 lembar daun kering di rumah, 8 batu kerikil di sekitar rumah, 10 buah tutup botol dapur, dan sebagainya. Untuk memudahkan murid-muridnya, Ibu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 mode, yaitu yang pertama secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid, dan yang kedua yaitu dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. Kemudian saat murid bekerja, Ibu Ceria meminta murid dengan bantuan orang tua untuk mendokumentasikan anak-anak di waktu yang telah disesuaikan sesuai dengan kemampuannya. Namun demikian, Ibu Ceria tetap memberikan batas waktu pengerjaan untuk murid. Dan kemudian hasilnya akan dikirimkan lewat WhatsApp dan kemudian oleh Bu Ceria akan diberikan nilai. Kemudian karena tugas yang diberikan Ibu Ceria ini bersifat asinkron, maka Ibu Ceria memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja di waktu mereka sendiri. Sehingga jika ada orang tua yang karena suatu hal belum dapat membantu, mereka dapat membantu anak-anaknya di waktu yang lebih sesuai dengan anak-anak. Namun demikian, Ibu Ceria tetap memberikan batas waktu pengerjaan untuk murid. Selanjutnya, untuk membantu 4 muridnya yang masih membutuhkan bantuan lebih, Ibu Ceria telah mengatur dan membuat janji dengan orang tua dari keempat murid tersebut untuk bertemu secara daring dan memberikan penjelasan ulang. Ibu Ceria menghabiskan beberapa menit untuk memeriksa pemahaman konseptual tentang korespondensi 1-1 dengan 4 anak tersebut. Saat Ibu Ceria merasa murid-murid tersebut telah mulai memahami konsepnya, dia kemudian memberikan kesempatan untuk murid mencoba mengerjakan tugas yang diberikan. Ibu Ceria juga merekam penjelasan dalam sebuah video singkat yang ia kirimkan kepada orang tua keempat murid tersebut agar dapat dilihat kembali oleh murid-muridnya jika mereka masih bingung. Pertanyaan pemandu yang pertama yaitu apakah kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang pertama adalah kesiapan belajar. Hal ini terlihat dari Ibu Ceria ingin agar murid-muridnya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi 1-1, yaitu dengan melakukan tanya jawab singkat. Dan Ibu Ceria melihat ada 4 orang muridnya yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang konsep korespondensi 1-1. Kemudian Ibu Ceria juga mereview kembali materi tentang korespondensi 1-1, serta Ibu Ceria meminta murid untuk membuat gambar terkait benda-benda yang diinstruksikan. Kemudian yang kedua yaitu minat.
menumbuhkan minat dan kesukaan menggambar. Dan yang ketiga yaitu profil belajar murid yang terlihat dari Ibu Ceria menggunakan gaya belajar yang bervariasi, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Hal ini terlihat ketika Ibu Ceria memberikan instruksi dalam dua moda secara tertulis dan juga audio. Ibu Ceria juga meminta murid-muridnya untuk mencari benda sebanyak yang diinstruksikan dan juga melakukan kegiatan menggambar. Pertanyaan pemandu yang kedua yaitu bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Yang pertama yaitu dengan melakukan tanya jawab singkat tentang materi yang sudah dipelajari. Hal ini terlihat saat Ibu Ceria melakukan tanya jawab singkat tentang konsep korespondensi 1-1. Ibu Ceria masih melihat 4 orang murid yang sepertinya belum memiliki pemahaman yang baik tentang konsep korespondensi 1-1 tersebut. Kemudian Ibu Ceria melakukan review kembali pembelajaran yang sudah dipelajari melalui contoh. Pertanyaan pemandu yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Yang pertama yaitu diferensiasi konten yang berhubungan dengan apa yang disampaikan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan dalam kebutuhan belajar murid dan juga aspek kesiapan belajar maupun profil belajar murid serta minat murid. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Hal ini terlihat ketika Ibu Ceria memberikan kesempatan kepada murid untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dalam ketuntasan pengerjaan dengan tetap memberikan batas waktu pengerjaan. Untuk murid dan Ibu Ceria juga mengembangkan kegiatan yang bervariasi dengan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian diferensiasi produk hasil proses pembelajaran itu berupa gambar yang dibuat oleh murid. Pertanyaan pemandu yang keempat yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Penilaian yang digunakan oleh Ibu Ceria yaitu assessment for learning. Penilaian yang dilakukan oleh Ibu Ceria ini pada muridnya adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian saat murid mengerjakan tugas, Ibu Ceria meminta bantuan kepada orang tua untuk mengirimkan dokumentasi murid ketika mengerjakan dan juga setelah mengerjakan dengan hasilnya dikirimkan melalui WhatsApp. Analisis kasus yang kedua. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya tentang materi iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur-unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan juga jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain, kemudian iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, kemudian apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan, dan yang selanjutnya yaitu jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Selanjutnya yang kedua, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman yang lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Kemudian setelah itu Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain, dan kemudian Pak Dudidam akan memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga yaitu kerja kelompok kecil. Murid akan dimintai untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Kemudian setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja sama di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan juga kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya radio, TV, internet, cetak, ataupun billboard. Kemudian setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan juga 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan juga kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan.
Kemudian yang keempat, Padu Didam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan, dan tentunya desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Yang kelima, Padu Didam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Padu Didam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah, yaitu skenario yang pertama bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario yang kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario yang pertama. Kemudian skenario yang ketiga yaitu bersifat konseptual dan terbuka dan juga membutuhkan riset. Dan yang ketujuh yaitu Padu Didam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat dengan teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di daerah ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan pemandu untuk analisis kasus kedua, apakah kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Di awal pembelajaran, Padu Didam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan beberapa pertanyaan pemandu. Kemudian Padu Didam menerapkan skenario tugas berjenjang sesuai pengetahuan dan pemahaman konsep murid. Dan yang ketiga, secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu minat murid. Secara individu, murid akan diminta untuk menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Dan Padu Didam lalu memberikan tugas individu membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk, jasa, atau acara. Kemudian yang ketiga, profil belajar murid. Padu Didam lalu memberikan tugas individu membuat iklan secara efektif dengan mempromosikan produk, jasa, atau acara. Padu Didam juga mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalnya sendiri di tempat yang tenang dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersamaan dengan murid yang lain sehingga memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Kemudian pertanyaan pemandu yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yaitu diferensiasi konten. Padu Didam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan juga pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenario yaitu skenario yang pertama bersifat lebih konkret dan terstruktur. Skenario kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka. Yang ketiga, skenario yang bersifat konseptual dan terbuka serta membutuhkan riset. Kemudian diferensiasi produk. Padu Didam menugaskan murid membuat iklan untuk mempromosikan produk, jasa, acara, dan juga untuk membuat beragam bentuk iklan. Kemudian yang selanjutnya yaitu diferensiasi proses. Padu Didam melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodir gaya belajar murid yang beraneka ragam, yaitu kerja individu atau pasangan, yang kedua kerja kelompok kecil, dan yang ketiga diskusi seluruh kelas. Yang keempat yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian, yaitu yang digunakan adalah assessment for learning. Penilaian yang dilakukan Padu Didam mengajukan beberapa pertanyaan pemandu di awal pembelajaran, selama pembelajaran sampai akhir pembelajaran melalui berdiskusi berpasang-pasangan dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Kemudian penilaian yang kedua yang digunakan yaitu assessment as learning. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu, yaitu dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru. Setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain dan mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Kemudian terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk terus membahas semua jenis iklan. Demikianlah presentasi hasil diskusi kami terkait analisis pembelajaran berdiferensiasi dari TK dan juga SMP. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.